Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanafi Miftahul Jannah, NIM 205211210. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang pertama, tentang pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Jadi, pengertian ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Berikut pengertian ilmu ekonomi Islam menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas kerjasama dan partisipasi. Selanjutnya, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir menurut Yusuf Qardawi, pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi ini bertitik tolak dari Allah, tujuannya akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan saranan yang tidak lepas dari syariat Allah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi 1. Tauhid atau keimanan, 2. Adil atau keadilan, 3. Nubuwah atau kenabian, 4. Khilafah atau pemerintahan, 5. Ma'ad atau hasil. Yang pertama, tauhid atau keimanan memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua, adil atau keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. 3. Nubuwah atau kenabian menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. 5. Ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Prinsip ekonomi Islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Yang dimaksud di atas adalah ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan juga berpedoman kepada Ijma' dan Qiyas. Sedangkan konvensional dasarnya lebih mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat agama Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah. Jenis-jenis
dan perbedaan pemahaman ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yang keempat sistem ekonomi campuran, yang kelima sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi tradisional yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan. Tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando juga sering disebut sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari kekurangan sistem ekonomi komando. Kelebihan dari sistem ekonomi komando dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi komando. Mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dari solusi. Hal ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal atau kapitalis, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangan dari sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi, sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi yang lemah.
perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran, setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kesenjangan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian di dunia, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan, dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Kelebihan dan kekurangan sistem perekonomian Indonesia. Kelebihan sistem perekonomian Indonesia adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Kekurangan sistem perekonomian di Indonesia. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, di antaranya sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.
dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip diantaranya 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dan segala bentuk. Perbandingan umum antara ekonomi Islam dan konvensional yang dapat diterangkan dalam tabel berikut. Konsep sumber kekayaan. Sistem ekonomi kapitalis, sumber kekayaan sangat langka atau scarcity of resource. Sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaan sangat langka atau scarcity of resource. Konsep kepemilikan. Sistem ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Konsep tujuan gaya hidup perorangan. Sistem ekonomi kapitalis, kepuasan pribadi. Sistem ekonomi Islam, untuk mencapai kemakmuran atau sukses dengan kata lain al-falah di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi sosialis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi, jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap, disebut ceteris paribus, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa naik. Selanjutnya, penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan menyebabkan terjadinya hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang dengan hal lain selain harga dianggap tetap, disebut ceteris paribus, maka akan semakin banyak yang akan ditawarkan agar kemaslahatan total maksimum tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Pendapatan konsumen. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Selera konsumen. 4. Ekspektasi atau harapan. 5. Jumlah penduduk. Dan yang keenam, maslahat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga input. 2. Teknologi produksi. 3. Ekspektasi atau harapan. 4. Jumlah penjual atau produsen. 5. Maslahat. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal sering dikatakan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara seperti kebijakan pajak dan subsidi. Menurut
Faridi tahun 1983, kebijakan fiskal memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan. 2. Penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. 4. Memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut para ekonom Muslim. 1. Zakat mal. 2. Penerimaan pajak. 3. Pemasukan pemerintah lainnya. 4. Penerimaan sumbangan dari masyarakat. Dan yang terakhir, kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.